wabarakatuh. Halo teman-teman, udah lama ya kayaknya Haura nggak upload YouTube. Nah ini atas keinginan Haura, dia request untuk video kali ini dimasukin ke YouTube. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah ini kita udah masuk nih ke dalam penginapannya. Nah ini kita nginep di daerah Bogor, nggak jauh-jauh dari tempat tinggal kita di Depok. Nah ini kita udah masuk ke dalam dan mau ke front office-nya. Nah kita tuh nginep di The Sawah Resort. Nah di sini kita mau check-in ke front office-nya. Di sebelahnya ada playground-nya. Nah di dalam sudah ada Haura dan sepupu-sepupunya. Ya kita mau check-in. Di sini cuma cukup tunjukin KTP aja karena sebelumnya kita udah konfirmasi via WhatsApp. Nah di sini mbaknya tuh ramah-ramah banget dan kita disiapkan welcome drink. Nah welcome drinknya ini tuh dia es teh manis, bener-bener manis. Biasanya kalau kemana-mana, ke hotel dimanapun tuh cuma ada infused water ya. Nah ini penampakan front office dari sebelah dan di sampingnya itu ada musola. Jadi kalau temen-temen mau check-in ke sini sebelum waktunya, kayak Haura kemarin, kan jam check-innya itu jam 2, kita udah nyampe tuh jam 12. Nah kita bisa tuh main-main di playground, anak-anak, atau sholat dulu. Setelah kita check-in, tadi kita sempat sholat dulu di musola tadi, dan kebetulan sebelum sampai kita udah makan dulu. Buat temen-temen yang belum makan, di situ tuh ada restorannya tuh. Nah, tadi yang ada lapangan hijau itu biasanya dipakai untuk wedding. Lalu ini karena kita belum jam check-in di jam 2, kita dibolehkan untuk berenang dulu di waterparknya. Nah, di The Sawah Resort ini tuh udah paket lengkap banget. Ada penginapan, ada restoran, dan ada waterparknya. Nah, di sini kita mau ke waterparknya itu gratis. Jadi buat temen-temen yang nginep di sini, itu udah include sama tiket waterpark sebanyak 4 pack. Nah, kebetulan kemarin Haura itu sama nenek, bibi, ibu, dan sepupu-sepupunya. Tapi kita dihitungnya tetap itu 4 pack, tapi boleh semuanya masuk. Mungkin yang dihitung hanya dewasa aja kali ya. Kebetulan kemarin yang dewasa itu cuma bertiga, nenek, ibu, dan bibi. Nah, ini kita diantar pakai buggy car ke waterpark dan ini salah satu fasilitas yang disediakan The Sawah Resort untuk tamu-tamu yang menginap. Sambil naik buggy car, kita menikmati banget nih perjalanan kita menuju ke waterparknya. Sawah-sawah, saung. Nah, ini kita melewati rumah apung. Nah, rumah apung ini adalah salah satu tipe yang ada di The Sawah Resort. Tapi kali ini Haura nggak nginep di sini. Kita nginepnya di rumah joglo. Nanti setelah kita berenang, kita akan keliling-keliling ya. Nah, ini kita dikit lagi udah mau sampai ke waterparknya. Di sebelah kiri itu rumah apung dari sisi belakang. Jadi kalau misalkan mau ke waterpark tuh gampang banget dan deket banget untuk jalan kakinya ya. Nah, kita udah sampai dari ke aquaparknya. Nah, di seberang sana itu ada tipe rumah joglo yang mana deket banget ke aquaparknya. Nah, di aquaparknya ini ada penyewaan ATV dan sepeda. Aquaparknya ini juga terbuka untuk umum ya, dengan membayar 35.000 untuk weekday dan 50.000 di saat weekend. Nah, area berpasir ini menjadi lahan untuk teman-teman yang mau nginep pakai tenda. Nah, tadi kan udah lihat ya di front office 350.000 per malam dan itu berlaku untuk di tenda. Tapi buat teman-teman yang mau nginep pakai tenda itu harus ada minimal pembeliannya. Jadi kalau mau sewa tenda gak boleh cuma satu, itu harus 5 tenda dan satu tendanya itu berlaku untuk 4 pack juga. Jadi semua fasilitas di sini itu kamarnya atau tendanya itu semua untuk 4 orang.
Di sini Haura dan sepupu-sepupunya udah langsung ganti kostum berenang di tengah hari bolong. Karena kita kesini tuh bener-bener jam 12 siang sambil nunggu waktu check-in di jam 2. Ini puas banget sih dan gak boring untuk nunggu waktu check-in. Dan sejujurnya ibu juga menikmati ya waktu berenang sama bocil-bocil ini. Seneng banget, dan Haura tuh setiap ada kesempatan yang dia mau tunjukin selalu minta tolong videoin. Jadi mohon maaf kalau videonya lumayan panjang karena memang ini keinginan Haura. Buat teman-teman yang mau sewa ban di kolam renang ini juga bisa banget. Itu satu bannya 25.000. Itu yang kecil atau yang bannya berdua gitu, itu harganya sama. Kolam renangnya itu sebenarnya ada 2 ya, ini untuk khusus anak-anak, ada lagi satu lagi untuk yang dewasa yang kedalamannya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Tapi ibu belum sempat ke sana karena memang videoin sambil ngomong anak-anak. Nah ini kita udah selesai berenang batch pertama. Ini benar-benar dari jam 12 sampai jam 2 aja, dan ini kita mau OTW ke penginapan kita di rumah di Joglo. Nah, untuk biayanya berapa nanti sambil kita tur ke tempat-tempatnya nanti ibu kasih tahu harga-harganya ya. Nah ini udah jam 4 sore, kita balik lagi berenang. Anak-anak tuh udah seneng banget, bener-bener di sini tuh energi terus happy-nya tuh double banget. Ini dia berenang dari jam 4 sampai mau jam 6 mau maghrib, itu lihat awalnya tuh udah mendung, udah mau maghrib dan belum mau selesai. Akhirnya ibu takut-takutin ada sapam, ayo cepetan. Dan akhirnya kita udah selesai berenang batch keduanya. Ini kita mau balik ke rumah Joglo, tapi kita mau jalan-jalan dulu. Nah ini anak-anak tuh udah lari-lari aja tuh. Dia udah tahu kalau di situ ada kolam ikan. Nah ini kita mau ke arah rumah apung. Nah kita nggak perlu lewat depannya ya, karena di sini ada pintu sampingnya untuk menuju ke rumah apungnya. Nah ini dia pintu samping menuju ke rumah apung. Kenapa sih dibilang rumah apung padahal kan nggak ngapung ya? Kayaknya sih itu karena view yang mengarah itu ke kolam ikan. Nah di sini tuh kita bisa banget kasih makan ikannya. Tapi ini karena udah mau maghrib kita nggak sempet, jadi kita jadwalin untuk besok pagi. Di sini tuh di rumah apung ini banyak banget ya space buat foto yang estetik, yang bagus. Lampu-lampunya kalau malam juga bagus banget. Di sini kalau nggak salah sih ada sekitar 20 rumah apung, yang mana di dalamnya itu semua fasilitasnya untuk 4 orang ya. Di situ kamarnya atau tempat tidurnya itu ada 2 atas bawah dengan ukuran queen. Nah setelah dari rumah apung itu kita bisa jalan langsung ke belakang, dimana itu adalah rumah lumbung. Di sini rumah lumbungnya itu sebenarnya sama fasilitasnya untuk 4 orang, tapi dia tuh tingkat lebih besar. Jadi kalau teman-teman kesini ke rumah lumbung terus lebih dari 4 orang itu bisa banget kalian tambah extra bed, yang mana itu kalau nggak salah harganya itu 150 untuk extra bednya. Oh ya tadi ibu lupa untuk harga rumah apungnya. Rumah apung itu harganya 750.000. Ibu tadinya pengen ke situ tapi full book, penuh, nggak dapet. Jadi ibu dapetnya ke rumah Joglo. Tapi masih worth it sih, masih enak, dan itu bedanya 100 ribuan aja. Jadi kalau untuk rumah lumbung ini harganya berapa? Harganya itu 1.250.000 atas bawah, tapi kasurnya itu sama kayak tipe Joglo sama rumah apung. Jadi dia atas bawah gitu, kayak apa? Kayak queen bed atas bawah selorotan gitu. Ibu belum bisa liatin ya nanti kalau ke kamar, soalnya bener-bener nggak ada kesempatan untuk videoin kamar, karena kan kita check in pas anak-anak lagi selesai berenang becek-becekan. Jadi ya udah kita langsung beres-beres yang itu.
Nah, ini kita udah mau menuju kamar kita yang di rumah joglo. View-nya tuh sebenarnya bagus banget, tapi sayangnya kita dapat rumah joglo di mana depannya itu ada pembangunan. Jadi just info aja kalau kamu kesini, kalau kamu nggak nyaman di rumah joglo, lebih baik ke rumah apung atau rumah lumbung ya. Tapi aku sih enak aja. Nah tuh kamarnya ya, kamarnya tuh atas bawah kayak gini. Fasilitasnya di dalam itu kalau untuk rumah joglo, dia ada TV ya, ada kasur atas bawah, terus habis itu ada hair dryer, terus anduknya 4 karena kan memang fasilitasnya semua kamarnya untuk 4 orang, terus ada toilet dan kamar mandinya air hangat dan air dingin. Salah satu kekurangan dari di sawah itu adalah hordingnya. Nah, karena kita semua perempuan merasa kurang nyaman dengan hording ini sih, tapi aman kok. Karena pas dicek dari luar juga emang nggak kelihatan sih. Dan ini kita lagi habis dijemput pakai Bagicar mau ke restoran. Jadi buat teman-teman yang mau malam-malam keliling atau ke restoran atau ke parkiran mobil, karena parkiran mobilnya itu kan di depan, di dekat front office, itu bisa banget WhatsApp untuk minta dijemput. Ini suasana malamnya tuh syahdu banget, suara jangkrik, pencahayaannya, udaranya nggak terlalu dingin tapi nggak panas juga, udah sejuk pas banget. Jadi ibu menikmati banget sih waktu malamnya di sawah ini. Jadi sebenarnya saat udah ke restoran, baliknya ibu sendiri nggak pakai Bagicar, ibu jalan kaki karena saking menikmatinya banget. Nah ini di sekitar restorannya ini ada kayak apa ya, tempat-tempat saung mungkin ya. Jadi ibu keliling sebentar setelah makan. Tadi nggak sempet fotoin makanannya. Kalau kamu mau makan di sini itu ada banget brosur atau menunya. Nanti ibu share di akhir video ya. Ini tuh ada panggung, kayaknya kalau di weekend itu dia ada live music kali ya, atau kalau misalkan ada teman-teman yang mau gathering perusahaan atau sekolah, kayaknya ini bisa dipakai sih panggungnya. Nah ini view restoran, ibu udah mau jalan kaki menuju ke penginapannya sendirian, tapi enak banget, menikmati healing, the real healing banget di sini. Nikmatin banget jalan-jalan malam, ngeliatin cahaya, terus sambil menghirup udara bener-bener jauh dari polusi, seger, nggak dingin-dingin banget, pas lah. Oh iya, sambil nemenin jalan-jalan, ibu mau kasih tahu untuk nginep di sini tadi yang di rumah apung itu harganya 750.000 kan tadi, kalau nggak salah ibu udah kasih tahu. Dan untuk rumah joglonya itu 650.000, sedangkan untuk rumah lumbung 1.250.000. Nah kalau teman-teman lebih prefer kemana? Kalau ibu sih lebih prefer di sini, di rumah apung ini. Kayaknya kapan-kapan kalau ada rezeki lagi mau banget booking rumah apung, tapi kayaknya harus dari jauh-jauh hari karena full terus apalagi di weekend. Tapi bayangin nggak, harga weekday dan weekend itu sama. Jadi kalau mau weekend kayaknya harus H-1 bulan atau H-2 bulan kali ya bookingnya. Nah ibu jalan kaki pakai rute yang tadi sore sih. Jadi ngelewatin rumah apung dulu, rumah lumbung, baru jalan ke belakang ke rumah joglonya. Ya tapi walaupun udah pernah kesini tetap mau kesana lagi. Ini aja pas bikin video udah pengen juga sih kesana, tapi ya semoga ada rezekinya lagi ya. Karena untuk booking di The Sawah Resort ini tuh kita harus bayar cash di awal. Jadi kalau kamu mau pesan, kamu harus via WA. Ada sih di Traveloka, tapi kalau ibu cek-cek itu cuma ada untuk rumah lumbung dan itu selalu full, beda-beda. Udah dicoba ganti tanggal selalu full. Jadi kalau mau kesini kayaknya lebih baik reservasi via WhatsApp karena kamu bakalan tahu di situ apa aja yang masih ready. Karena kalau di Traveloka cuma lumbung doang.
Di Desawa Resort itu sebenarnya menyediakan paket untuk barbecue ya, 300.000 untuk 4 pack. Tapi kita nggak pesen, kita lebih milih untuk makanan di restoran karena repot, ada 3 anak kecil. Jadi kita pilih yang praktis aja. Oh iya, disinfo buat teman-teman yang nggak ada kendaraan untuk menuju ke Desawa tuh tenang aja, karena ibu kesini juga naik kereta turun stasiun Bogor, terus tinggal pesen Grab. Dan untuk biayanya nggak terlalu mahal. Waktu itu ibu cuma 51.000 sekali jalan. Untuk berenam ya kenapa enggak ya, kan worth it ya. Bawa ibu-ibu, bawa anak kecil, kayaknya lebih nyaman naik kereta dan naik Grab sih. Nah ini udah pagi ya, suasana paginya tuh Masya Allah. Anak-anak juga cepet banget bangunnya karena mereka keingetan mau berenang lagi. Nah kebetulan kan untuk sarapannya itu di jam 7, anak-anak udah bangun di jam 6 dan kita mau keliling-keliling dulu. Kita kan kemarin belum sempet kasih makan ikan, jadi kita mau kasih makan ikan dulu. Ini tuh dari tadi kedengeran banget ya suara soang, karena memang di sebelah kanan itu ada kayak penangkaran soangnya kali ya. Terus tadi juga nanya-nanya ke bapaknya yang jual pakan ikan, di sebelah kiri itu nanti akan ada pemancingan. Jadi enak banget ya di sini kalau misalkan sama keluarga, apalagi bawa orang-orang tua, kakek gitu ya. Pasti mereka suka banget kesini kalau pemancingannya udah dibuka ya. Nah ini kita mau beli pakan ikannya, harganya 10.000 dan itu banyak banget. Sampai nyisa, sampai anaknya udah bosen, nggak habis-habis. Tuh seru ya, kasih makan ikan. Terus di situ di tengah ada apa namanya tempat untuk berfoto ya, spot buat foto. Dan di situ tadi nenek sempat foto-foto sih. Ini tuh nenek request tolong fotoin dong, ya kita turutin ya, namanya juga nenek. Ini tuh seru banget sih kalau misalkan andai aja ada tripod, nggak kelupaan bawa mungkin banyak foto-foto yang bagus. Dan di sini bener-bener nggak ada yang videoin atau foto ibu, karena memang ibu yang bagian foto dan video. Sedih ya, tapi nggak apa-apa, yang penting anak-anak happy. Nah ini ibu sedikit videoin apa namanya ini, peta dari Desawa. Tuh banyak kayaknya yang belum mandi kayak kita bangun tidur langsung mau sarapan, terus lanjut mau berenang. Sudah puas kasih makan ikan, anak-anak sudah mau ajak berenang aja, tapi kita udah bilang kita makan dulu ya gitu. Kita kira makannya ke arah restoran, tapi karena belum jam 7 jadi kita duduk-duduk dulu deh di sini. Kalau teman-teman lihat ya, banyak banget di sini spot-spot untuk kita duduk-duduk. Kayaknya memang sudah disediakan untuk kita menikmati suasana di Desawa Resort ini. Ya, ini kita akhirnya mau ke arah waterpark lagi karena kita salah informasi. Ternyata breakfastnya itu ada di waterparknya. Jadi ya kita balik lagi nggak apa-apa. Tapi anak-anak sepertinya salah paham. Mereka kira kita pagi ini langsung berenang. Tapi sudah diwanti-wanti sama nenek dan bibinya kalau kita sarapan dulu. Dan sebenarnya ini kan jam 6:30 ya. Pas kita ke sini buat antri breakfast itu udah panjang banget dan banyak banget, kita udah nggak kebagian. Kayak susu kita udah nggak kebagian, terus buah juga habis. Jadi ya untuk breakfastnya enak, tapi kayaknya kalian harus lebih pagi deh. Dan ini kolam renang untuk dewasanya. Dan karena ibu nggak bisa berenang, jadi yang di kolam dewasa bibi aja. Dan ini anak-anak pada nantangin, ayo bude
main prosotan karena mereka tahu Budenya itu nggak bisa berenang. Tapi abang dengan inisiatifnya bilang, ayo Bude semangat, abang videoin. Ya udah, ini adalah bonus video ibu yang berani main prosotan. Apresiasi buat ibu sendiri, nggak apa-apa ya. Jujur ini deg-degan tapi seru banget. Nah teman-teman kalau udah lihat video ini terus ada keinginan untuk booking di Sawah, jangan lupa subscribe ya. Seperti janji ibu di video sebelumnya, ini ibu spill harga-harga menu restorannya. Menurut ibu sih lumayan pricey ya, tapi karena jauh dari mana-mana dan gak ada pilihan lain, ya kita kesini. Kemarin ibu pilih cah brokoli, terus nasi sebakul. Kalian harus ingat itu nasi itu 10.000 nasi putih itu untuk satu porsi. Jadi walaupun kalian pesennya bakulan, itu kan untuk 5 porsi, jadi dikali 5, 10.000 kali 5. Terus kemarin yang worth it itu adalah es teh manisnya. Kemarin tuh kita pesan es teh manis itu 3 gelas, tapi ternyata disajikannya itu dalam pitcher. Jadi satu teko dan itu bisa direfill kalau habis. Jadi worth it sih. Dan kalian harus kayaknya coba cah brokolinya itu enak banget dan cocok buat anak-anak. Bisa pesen untuk gak pedas. Ya, sekian sepertinya informasi yang bisa ibu kasih. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.